Halo, perkenalkan nama saya Oktanisha Dea Patricia, kelas N NIM 206145, mau menjelaskan materi finance tentang break-even point atau yang bisa disebut juga dengan BEP. Perkenalkan, nama saya Oktanisha Dea Patricia dari kelas N NIM 206145 akan menjelaskan materi tentang break-even point atau BEP atau biasa dikenal dengan balik modal. Pengertian break-even point sendiri adalah yang pertama, suatu cara untuk mengetahui volume perjalanan minimum agar suatu usaha tidak mengalami kerugian namun juga tidak mengalami keuntungan. Lalu yang kedua, suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, FC, biaya variabel, VC, keuntungan dan volume kegiatan. Lalu yang ketiga, pada titik impas, besarnya laba sama dengan 0, oleh karenanya titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel. Break-even point sama dengan titik peluang pokok. Terkait dengan 1, pendapatan atau penjualan sama dengan revenue. Yang kedua, pengeluaran atau biaya sama dengan cost. Lalu yang ketiga, keuntungan bersih atau yang biasa disebut juga laba neto sama dengan net profit. BEP atau titik peluang pokok juga dikenal sebagai analisis biaya, volume, dan laba. Cost, volume, dan profit analisis atau analisis peluang pokok. BEP digunakan buat apa sih? BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimum, merencanakan dan meramalkan keuntungan tertentu, mengupayakan sales minimum agar perusahaan tidak merugi, dan mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Lalu bagaimana cara menentukan break-even point? Break-even point dapat ditentukan secara matematis. Secara matematis ini, ada dua cara perhitungan. Yang pertama atas dasar unit, Q, atau yang kedua atas dasar rupiah, Rp. Cara pendekatan dalam menghitung BEP, yang pertama rumus BEP unit, yaitu FC sama dengan biaya tetap, dibagi P, harga jual per unit, dikurang VC atau biaya variabel. Lalu untuk menghitung BEP rupiah, yang pertama adalah FC, biaya sama dengan biaya tetap, dibagi 1 dikurang VC biaya variabel, dibagi sales atau volume penjualan. Lalu analisa BEP atau break-even point, yaitu yang pertama korelasi biaya tetap, biaya variabel, laba dan volume kegiatan, perencanaan laba titik hasil penjualan impas dengan biaya. Di sini ada contoh soal, yaitu contohnya CV Harum Wangi memproduksi sabun mandi 240.000 unit dengan budget sebagai berikut. Salesnya ada 250. Salesnya harganya 250 perak per unitnya, persatuannya. Lalu menjadi 50 juta. Dan fixed cost-nya 18 juta, variable cost-nya 26 juta, dan 44 juta. Lalu net profit-nya ada 6 juta. Lalu di sini pertanyaannya adalah menghitung BEP rupiah. BEP rupiah rumusnya FC sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang VC sama dengan biaya variabel dibagi sales atau volume penjualan. Jadi 18 juta dibagi 1 dikurang 26 juta dibagi 50 juta sama dengan 37 juta 500 ribu. Lalu sales per unitnya sama dengan 37 juta 500 ribu dibagi 250 perak tadi sama dengan 150 ribu unit. Jadi yang terjual ada sebanyak 150 ribu unit. Lalu macam-macam investasi dalam aktiva tetap. Beberapa metode analisa ekonomis pada usulan investasi, yaitu yang pertama payback period, yang kedua ARR atau accounting rate of return, lalu yang ketiga NPV, net present value, yang keempat profitability index, yang kelima IRR atau internal rate of return. Di sini ada payback period, periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Contohnya, perusahaan tertentu, ada suatu perusahaan yang memiliki modal awal sebesar $10.000. Di tahun pertama, Project A menghasilkan 5.000, Project B menghasilkan 1.500.
Lalu yang di tahun kedua, proyek A menghasilkan 5.000, proyek B menghasilkan 2.000. Di tahun ketiga, proyek A menghasilkan 2.000, proyek B menghasilkan 2.500. Lalu di tahun keempat, proyek A tidak menghasilkan apa-apa, dan di proyek B masih menghasilkan 5.000. Di tahun kelima, proyek A juga tidak menghasilkan apa-apa, dan di proyek B menghasilkan 5.000. Kira-kira sebagai pengusaha, jika kita disuruh pilih, kita akan pilih yang mana? Banyak orang pasti akan memilih proyek B. Mengapa? Karena proyek B mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan lebih banyak dibanding proyek A. Namun, jika dilihat dari periode waktu modal awal, berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali sesuai dengan rumus payback periode, yaitu makin pendek payback period, makin baik. Mengapa begitu? Karena jika kita lihat di proyek A, pada tahun pertama dan pada tahun kedua, proyek A sudah dapat mengembalikan modal awal sebesar $10.000. Namun di proyek B, tahun pertama dan tahun kedua sama sekali belum mengembalikan modal awal sebesar $10.000. Dan jika terjadi sesuatu di tahun ketiga, yaitu proyek A misalnya tidak menghasilkan apa-apa di tahun ketiga, maka maka perusahaan di proyek A ini tidak mengalami kerugian dikarenakan modal awal sebesar $10.000 tadi sudah kembali selama 2 tahun ini. Lalu, jadi jika tahun ketiga dia tidak menghasilkan apa-apa, dia sama sekali tidak mengalami kerugian. Namun di proyek B, pada tahun pertama dan tahun kedua, dia sama sekali belum mengembalikan modal sebesar $10.000. Jadi, misalnya seumpama terjadi masalah di tahun ketiga, dia akan mengalami kerugian sebesar-besarnya. Karena di tahun keempat dan kelima dia baru balik modal, sehingga pembalikan modalnya itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi, lebih baik memilih proyek A dikarenakan pada tahun pertama dan tahun kedua kita sudah bisa balik modal. Lalu, jika di tahun selanjutnya akan ada keuntungan atau masalah, kita tetap tidak rugi karena kita sudah balik modal. Namun jika proyek B, kita di tahun pertama dan tahun kedua kita belum balik modal, sehingga jika di tahun-tahun selanjutnya kita mendapatkan masalah, kita akan mengalami kerugian. Ini adalah rumus PEP. Payback sama dengan tahun sebelum balik modal, ditambah biaya yang belum balik pada awal tahun atau aliran kas pada tahun tersebut. Proyek A payback sama dengan 2 tahun, proyek B payback sama dengan 3,8 tahun. Makin pendek payback periode, makin baik. Di sini ada contoh soal perusahaan PT Maju Jaya. Di sini terdapat biaya tetap dan biaya variabelnya, dan juga penjualan karoserinya. Di sini terdapat tahun 2015, 2016, dan 2017. Terdapat juga penjualan rupiah, penjualan unit, dan harga atau harga per unit. Yang ditanya di sini adalah berapa BEP rupiah dan BEP unit. Yang pertama kita cari dulu BEP rupiah. Masuk sesuai rumus, masukkan angka yang tadi sudah diketahui, kita masukkan. Lalu kita bagi 1 dikurang 47%. 47%-nya ini bisa kita ganti jadi 0,47. Atau jika kalian susah menghitungnya, bisa juga diganti jadi 47%. Lalu hasilnya adalah 10. Hasilnya adalah lalu yang 2 BP unit sama dengan FC bagi P kurang VC per unit. VC unitnya itu memiliki rumus sendiri, yaitu VC dibagi S unit. Jadi kita cari dulu VC unitnya, lalu jika sudah ketemu VC unitnya, baru kita masukkan di rumus yang tadi. Yang hasilnya akan terdapat diketahui jumlahnya 498 unit.
Sekian dari saya, terima kasih.